Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Akademi Kepolisian, Irjen Pol Dr. Andes Krisno Siregar. Beliau ini sama-sama saya sebagai pengasuh Akpol. Ya, tahun 93, 94 ya sampai 9, kalau saya lama 94 ya Pak, 94 sampai 97. Makanya Bapak Kapolri ya tepat menempatkan beliau sebagai Gubernur Akpol. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa beliaunya. Terima kasih. Rasa bangga saya, rasa apresiasi saya kepada Pak Gubernur sudah mampu mencetak perwira-perwira remaja yang luar biasa, Batalion Promoter. Yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan pejabat utama Akademi Kepolisian. Saya hormati yang mewakili Pak KSTK, Pak Brigjen Imran Yunus, ya bersama seluruh jawa utama PTK. Saya hormati Pak Karo Dalpers, Pak Brigjen Uden dan seluruh rekan-rekan dari SDM yang saya cintai dan saya banggakan, perwira remaja Angkatan 54 Batalion Promoter. Luar biasa, bangga, dan juga saya mengucapkan selamat ya kepada seluruh perwira remaja Batalion Promoter yang hari ini sudah resmi menyandang pangkat Inspektur 2 Polisi dan sudah melaksanakan praspa tadi yang sama-sama kita ikuti bersama. Tidak lupa juga secara virtual yang saya hormati, saya banggakan para senior, orang tua, wali, handai tola, dan dari saudara-saudara pada remaja Angkatan 54 Batalion Promoter. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kalimat rahmat-Nya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya dalam rangka untuk mengikuti seluruh rangkaian penempatan pertama perwira remaja yang akan menjalankan tugas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo, dan juga ada nanti yang ditempatkan di beberapa satker di Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Dalam promoter ini kalian hebat-hebat lah. Kalau kalian ini mutiara, mau ditempatkan di ujung manapun, kalian tetap mutiara. Kalian ditempatkan di batu tandus seperti apapun, kalau kalian mutiara, kalian tetap mutiara. Kalian harus mampu segera beradaptasi dengan lingkungan baru Anda. Ya, kalian harus cepat berinovasi, cepat mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, pelatihan-pelatihan, pengasuhan-pengasuhan yang diberikan oleh para senior-senior kalian, para pengasuh kalian, di mana kalian nanti bertugas. Dan saya ingatkan, hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi kalian tidak perlu takut untuk menghadapi penempatan. Penempatan ini merupakan pintu gerbang kalian. Ya, ini bukan titik akhir dari pengabdian kalian yang masih sangat panjang. 35 tahun, 37 tahun mungkin kalian masih mengabdi di kepolisian ini. Ini sangat ditentukan oleh diri kalian sendiri. Ya, yakinkan itu. Kalian sudah melewati masa-masa sulit. Dari mulai kalian mendaftar, ya, kalian diterima mengikuti candra di muka selama 4 bulan berintegrasi dengan teman-teman kalian dari TNI. Kalian dididik, ditempa di Akademi Kepolisian selama 4 tahun. Saya rasa bekal itu sebagai modal dasar kalian untuk menapakkan kaki kalian di tempat tugas baru nanti. Ya. Dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah alamat. Dan kerja karya kalian, doa-doa kalian tidak pernah mengkhianati hasil.
Ya, ini kalian camkan. Bapak Kapolri dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh anggota Polri bahwa polisi harus betul-betul sadar yang mengembangkan kompetensi dasarnya. Kompetensi apa? Kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etik. Ini harus terus kalian jaga, kalian kembangkan, kalian rawat. Penempatan ini sekali lagi itu gerbang kalian. Kami di SDM ini akan mensupport, memfasilitasi kalian ketika kalian memang beringinan misalnya akan mengembangkan LPDP di luar negeri. Banyak senior-senior kalian yang sudah berhasil, baik di New Zealand, di Australia, di Inggris, di Belanda, di Jerman. Kami akan mensupport kalian sepanjang kalian mau. Ya, kita akan tetap menjaga kalian, merawat kalian, dan membimbing kalian. Oleh karena kalian sekali lagi menghadapi semuanya ini dengan lapang dada, menghadapi semua dengan ikhlas, dan komitmen kalian sebagai batalion promoter harus terus kalian jaga. Ya, kemudian saya juga mengharapkan bahwa sudah banyak mungkin pelajaran yang kalian terima. Sekarang kalian dihadapi pada situasi yang berbeda mungkin dengan senior-senior kalian, apalagi dengan zaman saya. Beda. Kalian ini dihadapi pada situasi digital. Makanya saya mengajar tentang digital leadership. Digital leadership ini merupakan tantangan yang harus kalian hadapi. Ketika kalian terjun ditempatkan, bulan Oktober kalian sudah menghadapi operasi mata berata pengamanan pemilu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nanti akan kalian dapatkan. Dan mungkin belum tentu juga akan dihadapi oleh pengalaman-pengalaman oleh senior-senior sekarang ini. Ya, kalian nanti akan mendapatkan tes mission, tes case kalian pertama yaitu operasi mata berata. Ya. Di era digitalisasi ini, ya kemampuan komunikasi digital ini merupakan hal yang penting yang harus kalian ketahui. Semua serba cepat. Ya. Kejadian kecil apapun yang terjadi di ujung belahan dunia manapun, apalagi di Indonesia, bisa super second akan diketahui oleh masyarakat secara luas. Bagaimana kekuatan media sosial saat ini menentukan arah bijak semuanya. Ingat, leadership itu intinya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu intinya adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi kalian bukan hanya secara konvensional. Kemampuan komunikasi kalian bukan hanya secara verbal. Tapi kemampuan komunikasi kalian harus betul-betul mampu beradaptasi dengan era digital. Ini suatu keharusan yang harus kalian hadapi. Banyak contoh, ya kejadian-kejadian kecil saja ini sebagai contoh. Saya mengingatkan kepada kalian ketika kalian nanti menangani kasus-kasus yang sensitif. Pertama, kasus-kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan. Siapa kelompok rentan itu? Perempuan dan anak-anak. Siapa kelompok rentan itu? Kelompok yang termarginalkan. Ketika kamu lambat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan, maka yang terjadi no viral, no justice. Ya, kalau misalnya tidak viral dulu, ya, polisi tidak bergerak. Ini image dan persepsi masyarakat. Kalian harus betul-betul mampu melihat itu. Ya, Profesor Sabibtor Harjo itu mengajarkan kepada kita semuanya. Ketika kamu polisi ini bekerja, bukan hanya kamu menggunakan otot kamu aja. Bukan hanya kamu menggunakan otak kamu aja. Tapi libatkan hati nuranimu di dalam setiap mengambil keputusan kamu. Kamu menegakkan hukum tidak hanya kamu mengejar azas namanya kepastian hukum. Tidak hanya kamu mengejar namanya azas keadilan. Tapi kamu abai ketika kamu menegakkan hukum tidak memperhatikan kemanfaatan hukum. Sama. Berarti hati nurani kamu belum kamu pakai dalam mengambil suatu keputusan. Ini sangat berbahaya di era digitalisasi ini. Ya. Virologi sebagai alat penekan. Jadi ketika kamu lambat, kamu tidak peka ya terhadap hal seperti itu. Kamu tidak mau mendengarkan apa yang menjadi saran masukan kritik dari masyarakat. Maka kamu akan menjadi bulan-bulanan terus. Ini dunia kamu. Ini dunia kalian.
yang kalian harus segera beradaptasi dengan dunia yang betul-betul nyata di era digital saat ini. Era digital leadership membutuhkan kemampuan komunikasi digital seperti itu, kepekaan, kepedulian, ya, dan keputusan-keputusan cepat. Lama kamu mengambil keputusan, yaitu virologi sebagai alat penekan. Dan mengembalikan itu memerlukan energi, memerlukan waktu, dan memerlukan berbagai macam cara. Ini pengalaman senior-senior kami menghadapi situasi-situasi yang sulit. Pemilu sudah pasti, berita hoax pasti akan meningkat. Pemilu nanti akan kalian hadapi black campaign, negatif campaign, itu sudah hari-hari akan menjadi laporan yang akan kamu terima nanti. Ya. Hal yang pasti di dalam hidup ini adalah perubahan. Ya, perubahan-perubahan seperti ini harus cepat-cepat kamu antisipasi, cepat-cepat kamu bisa beradaptasi, dan cepat-cepat kamu nanti berkomunikasi, berkolaborasi dengan senior-senior kalian, dengan anggota-anggota kalian, ya, dan juga dengan atasan kalian harus. Ini penekanan yang saya sampaikan. Beda dengan zaman-zaman saya dulu. Ya, namanya alat komunikasi masih sangat jarang. Sekarang semuanya serba cepat, sekarang semuanya serba disrupsi, sekarang semuanya serba anomali, sekarang semuanya ya serba instan dan sebagainya. Ya, ini perlu saya tekankan kepada kalian. Biar kalian tidak perlu ragu-ragu lagi ketika kalian ditempatkan, kalian sudah diajarin bagaimana kalian melakukan scanning di mana kalian bekerja. Ya, kalian juga diajarin bagaimana kalian juga melihat organisasi yang akan kalian pimpin dan lain sebagainya. Hal yang penting, ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Gubernur, kalian sebagai first line supervisor, perlu saya ingatkan kepada kalian, ini suatu fenomena yang akan kalian hadapi juga. Kami sudah melakukan pengajian, kami sudah melakukan penelitian bahwa saat ini fenomena yang ada di polisi, bunuh diri. Angka bunuh diri polisi di Indonesia sudah di ambang batas angka bunuh diri polisi, ulangi, angka bunuh diri rata-rata masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia 1,6 per 1000 penduduk, polisi hari ini sudah 2,2 per 1000 orang. Ini fenomena ini akan kalian hadapi. Ya, dan sebagian besar berapa usia anggota Polri yang bunuh diri? Di bawah 35 tahun. Kalian sebagai first line supervisor nantinya harus mampu berkomunikasi dengan seluruh anggota kalian. Jangan kalian asik dengan dunia kalian sendiri. Tidak peduli dengan anggota kalian. Tidak peduli dengan lingkungan kalian. Kamu asik dengan kelompokmu sendiri. Maka ini bisa terjadi pada lingkungan di mana kalian bekerja. Fenomena ini juga tidak kami biarkan. SDM sudah mengembangkan namanya peer counseling. 6 Polda sudah kita sentuh untuk melakukan mitigasi atau antisipasi secara awal agar anggota-anggota kita ini tidak bunuh diri. Sebagian masih usia-usia muda, pangkat bribda, pangkat bribtu mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Ini fenomena ini merupakan suatu realita yang nanti kalian akan hadapi. Ya, kita juga sedang mengembangkan bagaimana mendeteksi secara awal kerjasama dengan Puslitbang, kerjasama dengan universitas, kerjasama dengan ICTEP. Saya minta kalian juga ikut peduli dengan hal seperti itu. Hal yang kecil, ya kalian harus peduli. Satu teori tapping point. Kalian tidak mungkin melakukan hal besar ketika hal kecil kalian tidak mampu melaksanakan. Kalian tidak akan bisa melakukan hal yang spektakuler ketika hal sederhana saja kalian tidak bisa melaksanakan. Contohnya itu, pengawasan yang melekat, yang hari-hari kamu akan berkomunikasi dengan anggotamu. Ya, belum dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, saya tekankan kepada kalian, bahwa permasalahan yang kalian hadapi tentunya juga sudah pasti semakin hari bukan semakin ringan. Semakin hari semakin berat, semakin kompleks.
dihadapkan situasi yang dinamikanya di era politik ini sangat cepat. Ya, saya minta kalian cepat beradaptasi. Tanpa kalian tidak beradaptasi dengan cepat, maka kalian ketinggalan. Ya, ini tantangan yang betul-betul harus kamu segera nanti lakukan. Saya penempatan ini juga ada waktunya. Ya, penempatan, penghadapan sudah kita siapkan, jadi sudah kita siapkan. Ya, nanti kita sudah komunikasikan dengan pihak Polda, pihak Satkan Matbes. Apabila waktunya sudah kami menghadap, saya minta jangan tunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Semuanya harus gerak cepat. Kalian harus menjadi pemuda-pemuda atau perwira-perwira remaja yang cracker. Jangan terus bertahan di comfort zone. Harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Hadapi tantangan itu semuanya. Kamu jangan menghindari, jangan lari dari setiap tantangan. Hadapi semua itu tantangan. Itu akan menunjukkan jati diri kalian. Ya. Ini beberapa penekanan secara singkat yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan sekali lagi, saya sebagai asisten SDM, mewakili pimpinan Polri, merasa bangga bahwa kalian ini merupakan kebanggaan bangsa ini, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kebanggaan institusi ini, kebanggaan akademi, kebanggaan kedua orang tua kamu, dan kebanggaan masyarakat. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.